Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Kembali lagi dengan saya Andrianto Surya Putra di Dewan Kesenian Jawa Timur Podcast, DKJT Podcast. Podcast yang akan membahas soal kesenian dan kebudayaan khususnya di wilayah Jawa Timur. Oke, hari ini di episode ini kita akan berbincang-bincang tentang hal yang biasanya mungkin tidak diperbincangkan ya di podcast-podcast Dewan Kesenian ya, karena ini dianggap ranah yang mungkin terlalu modern ya. Tapi kita kembali lagi merujuk pada seni itu sendiri, bagaimana seni itu adalah sebuah ekspresi ya. Jadi ekspresi itu bisa diekspresikan di apa saja, mungkin di pahatan kayu, pahatan batu atau lukisan. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana seni itu diekspresikan melalui dunia digital. Oke, maka itu kita akan membawa tema hari ini yaitu membuka kanvas dunia seni digital dan ekspresi modern. Nah, ini tema yang menarik ya, yang sangat modern. Dan di sini telah hadir bersama saya dua narasumber. Yang pertama adalah Muhammad Haikal Effendi selaku staf Humas dan Media Dewan Kesenian Jawa Timur. Sehat sekali. Biasa pegang di media-medianya Dewan Kesenian Jawa Timur ya, soal poster, video dan lain sebagainya. Benar ya Mas ya? Betul sekali Mas. Jago ini editingnya. Yang sebelah saya selanjutnya itu Mas Ahmad Nur Kamidi atau Mas Mamat ya. Ini seorang kreatif designer, hebat ini. Baik Mas, kabarnya baik. Bisa dijelaskan dikit Mas profilnya mungkin? Jadi saya ini termasuk mahasiswa di UNESA. masih oke. Terusnya masih karena belum sudah. Angkatan tahun 2018 ambil jurusan DKV. Oke. Hebat sekali ya. Ini dua narasumber yang akan menemani perbincangan kita mengenai seni digital. Oke. Kita masuk pada segmen yang pertama. Segmen pertama akan kita tujukan pertanyaan ini pada Mas Haikal. Ini karena internal dari Dewan Kesenian Jawa Timur, kita nanyanya agak serius sedikit ya ke harus bisa jawab. Jangan sampai mempermalukan lembaga gitu ya. Oke, pertanyaan pertama. Menurut Mas Haikal, ini kan Mas Haikal pegang di media, di medianya Dewan Kesenian Jawa Timur. Oke, simple saja sebenarnya. Kapan sih kayak media digital ini mulai dilirik gitu? Maksudnya tahu nggak kayak turning point-nya kapan gitu kan? Kalau kita ngomong sejarah media, sejarah seni digital mungkin udah panjang kan, tapi ada nggak kayak turning point ketika semua lembaga atau semua masyarakat mulai melirik dunia digital ini? Ya, pertanyaan yang sangat bagus Mas. Saya rasa kalau saya melihat dari kacamata saya, boom dari digital ini sangat terasa ketika COVID itu melanda. Mungkin memang sebelum COVID itu sudah ada tren menuju ke sana ya, tapi boom dari ini tuh sejak ada pandemi, karena memang ketika ada pandemi itu semuanya kan kita kan tidak bisa berinteraksi secara langsung. Akhirnya semua itu mengeksplor ke dalam dunia daring atau dunia online ataupun bisa disebut sebagai digital. Nah, disitulah orang-orang itu tidak hanya bermain di sosial media, tapi mereka juga eksplor sesuatu yang yang bisa membawa mereka itu untuk mengeksplor skill mereka sendiri, khususnya pada anak muda. Kalau dari saya, pengalaman saya sendiri sejak pandemi itu, saya melihat bahwa orang-orang kan terhenti kan untuk pasokan uang ataupun pekerjaannya yang sama. Makanya mereka akhirnya ekspor skill lebih. Jadi kita bisa melihat bahwa ketika pandemi itu mungkin 6 bulan setelah awal dari pandemi itu banyak sekali orang-orang yang mengeluarkan video-video YouTube yang mengajarkan tutorial untuk desain. Nah, desain ini sangat beragam, mulai dari desain logo, desain poster, bahkan sampai desain UI UX untuk aplikasi. Nah, itu salah satu yang sangat booming sekali di era pandemi karena itu skill-skill yang bisa dipelajari tanpa harus bertatap muka langsung, dan itu saya rasa sangat applicable dan sangat bisa mencari cuan dari sana. Nah, itulah tidak hanya seni ini berkembang, tapi cara orang mengekspresikan diri juga berkembang, dan juga cara orang untuk mencari uang juga berkembang, Mas Andri. Menarik. Tapi kalau saya tadi sedikit garis bawah atau sedikit melihat penjelasan dari Mas Haikal ini tadi lebih ke
komoditinya ya, bagaimana kita bisa menjual karya itu. Apa ini termasuk juga sebuah karya seni yang sifatnya mungkin kita bilang seni tradisional ya, bagaimana seni itu segi nominalnya itu nilai sekian, tapi ekspresinya dari sebuah seni itu yang paling utama. Apakah di seni digital ini seperti kayak desain, logo dan lain sebagainya masih apa ya, menganut hal itu secara kental, maksudnya itu masih menjadi bagian dari ekspresi dari pembuat seni atau bagaimana, atau kita bilang hanya sebuah gambar saja tanpa taste gitu. Nah, saya rasa cukup bagus juga komentar dari Mas Andre, tapi kita bisa melihat bahwa sebuah seni digital ini sangat-sangat punya taste, karena memang seni digital ini sangat berbeda genrenya. Jadi dari genre culture, dari genre sampai minimalis modern pun ada, dan itu sangat gampang sekali untuk diakses oleh masyarakat. Nah, inilah yang apa ya, yang membuat orang-orang itu semakin kesini tuh apa ya, ingin memadukan itu. Kan semakin kesini tuh apa ya, informasi yang didapat oleh orang-orang itu semakin banyak. Nah, tes-tes dari art ini semakin berkembang juga, Mas Andi. Jadi tidak hanya secara komoditas, tapi teman-teman pelaku seni digital ini saya melihat bahwa mereka itu juga punya tes seni juga kan, begitu Mas Andi. Karena memang kan selama pandemi booming orang-orang apa ya, digital talent atau digital art ini, mereka pertama itu memang mencoba-coba, kan semua orang kan mencoba-coba begitu. Terus akhirnya mereka semakin kesini tuh saya lihat memang hanya ikut-ikutan, tapi semakin kesini setiap individu-individu ini mempunyai karakternya masing-masing. Jadi kita bisa melihat tidak hanya komunitas, tapi itu juga mengembangkan karakter dari seniman digital ini sendiri. Oke Mas Haikal, itu penjelasan yang apa ya, kita rasa cukup relevan ya ketika kita bagaimana melihat kehidupan anak muda yang mungkin kalau dulu mungkin lebih ke itu Mas ya, dulu kalau kita ekspresi itu zaman-zaman jangan kita muda ya, serasa saya udah tua zaman-zaman 90-an ke belakang gitu ya. 90-an ke belakang mungkin lebih ke kayak graffiti dan lain sebagainya, kan sekarang bisa dituangkan di kanvas-kanvas digital seperti itu. Jadi sebenarnya juga ada pesan moralnya juga gitu ya. Atau menurut Mas Haikal sendiri yang memegang apa media dari Dewan Kesenian Jawa Timur dari lembaga ini, kira-kira apa ketika Mas Haikal membuat itu juga disesuaikan dengan mungkin visi dan misi atau mungkin filosofi dari Dewan Kesenian Jawa Timur sendiri? Kalau dari saya sendiri ketika ada di media DKJD ini memang saya menyesuaikan dengan karakter dari Jawa Timur itu sendiri, karena kan apa ya, saya rasa digital art ini sangat mempunyai kelebihan dibanding yang, karena memang ini kan bisa dinikmati oleh seluruh khalayak umum ya, tidak terbatas pada suatu daerah. Jadi ketika kita ataupun di Humas Media ini mengeluarkan atau memberikan medianya dari DKJD ini dengan sentuhan khas Jawa Timur, itu bisa dilihat tidak hanya dari daerah Jawa Timur saja, bahkan itu dari luar Jawa Timur, bahkan luar Indonesia pun bisa melihatnya, dan ini bisa menjadi sarana kita untuk apa ya, menyebarkan pasar dari khas Jawa Timur sendiri. Nah, itu mungkin yang salah satu visi yang ingin dibawa oleh Humas Media di Dewan Kesenian Jawa Timur. Sebelum kita lanjut ke obrolan berikutnya tentang digital art ini lebih dalam, karena kita akan bertanya pada langsung seniman Mas Mamat ya. Oke, kita rehat sejenak sekaligus mengakhiri segmen 1 ini, jadi untuk nonton untuk stay. Oke, dari Mas Mamat tadi bercerita ya tentang dimulainya Mas Mamat ini berkarya tahun 2016-17. Ada nggak Mas kira-kira tren dari tahun ke tahun gitu? Mungkin 2016-17 itu trennya ke animasi, lalu dia berubah. Nanti kan ada masa COVID juga, tren itu berganti. Itu sekarang pasca COVID apa berganti lagi gitu tren-tren soal digital art ini. Nah, untuk tren, menurut saya dari pandangan saya itu selalu berganti tiap tahun. Jadi untuk urutannya juga saya agak lupa. Tapi awal-awal dulu kalau nggak salah itu tren desain, tren digital art waktu itu adalah dengan desainnya warna-warna mencolok. Seperti editan-editan di HP yang sekali klik langsung warnanya cerah banget. Nah, kan berganti. Nah, untuk kemudian berganti lagi seperti fotografi yang kalem, warna-warna kalem, kemudian hitam putih, kemudian berganti lagi ke isometrik bilangnya. Itu kayak desain-desain yang flat-flat.
lalu sekarang mulai 3D lagi, lalu kedua tiga ini banyak juga yang anak-anak yang apa ya kayaknya vintage kembali ke 90. Nah itu semua tergantung referensi, cuman tiap tahun referensi kebanyakan orang itu biasanya berubah-ubah. Nah itu biasanya berputar. Yang dulu trending terus nggak trending, terus selang beberapa tahun 5-7 tahun trending kembali. Nah seperti itu menurut saya. Selalu pasti ada arah trennya gitu ya. Selalu berputar. Oke, menarik. Oke. Gini Mas, kan tadi kita ngobrol ya soal apa aja sih jenisnya digital art itu dan ada nggak trennya gitu. Kira-kira oke, kalau kita mau menjual lukisan gitu ya, kita jual di pameran biasanya atau galeri gitu ya. Kita jual senilai mungkin kalau jasa tari kita jual di pertunjukan gitu. Lah kalau digital art ini Mas, itu memang apa bisa dikomersilkan atau hanya sebatas sebuah ekspresi aja, selain tadi mungkin kayak Mas Haikal kan dia bekerja di lembaga, jadi dia dituntut untuk melakukan apa ya, menghasilkan seni-seni untuk lembaga itu gitu. Atau kalau mungkin kayak Mas Mamat atau teman-teman seniman lain yang di digital art itu ada nggak Mas kayak platform atau cara mereka untuk memasarkan itu bagaimana? Dari pengalaman saya untuk memasarkan digital art itu ya nggak susah, dia susah sulit dan mudah juga. Susah sulit, gampang susah lah. susah sekali. Jangan ketahuan ini. Saya punya kuasa ini. Mas. Jadi itu banyak itu di sosmed, sosial media, kemudian ada juga website seperti 99 Design, Fiverr, kemudian ada juga biasanya ada yang jual karyanya itu untuk ditempel di kaos, di website MTIS biasanya. Okay. Nah itu biasanya kan para seniman-seniman ini mereka membuat sebuah karya, kemudian ditampilkan di sosial media mereka sebagai portofolio. Oke. Nah entah itu nanti ada yang mau berminat atau ada yang mau membeli, itu juga pasti mereka akan DM. Nah, lalu ada juga yang menawarkan. Jadi misalnya saya bikin IG, terus karya-karya saya tempel di situ. Nah saya bikin penawaran, misalnya untuk MKM misalnya. Saya bisa bikin begini. Nah ini penawaran ini disebar atau MKM atau ke perusahaan lain. Nah seperti itu. Dan juga ada juga yang mereka memfoto lukisan, kemudian atau seni-seni yang lain, karya-karya yang lain itu nanti mereka mendm-kan ke art collector. Nah jadi art collector zaman sekarang juga mulai merambah ke sosial media. Kolektor tersebut yang biasa di galeri karena mulai jarang, pameran-pameran mulai jarang karena ya keadaan seperti ini, mereka mulai merambah ke sosial media dan akhirnya seniman-seniman digital ini juga ikut mengikuti mereka gitu loh. Jadi mereka juga follow up, menawarkan karya, mempertahankan karya mereka di sosial media juga. Nah seperti itu, kurang lebih seperti itu di media sosial dan web. Oke, ini menarik nih. Saya jadi punya pertanyaan sedikit yang mungkin akan saya tujukan ke Mas Haikal. Karena tadi dijelaskan dan ada beberapa platform untuk menjual digital art itu ya. Kira-kira Mas Haikal ya, kira-kira pemahaman Mas Haikal, karena Mas Haikal yang ada di lembaga gitu. Urgensi seseorang untuk membuka atau membeli sebuah digital art itu bagaimana Mas? Tiba-tiba kayak saya tiduran, saya beli digital art atau kayak gimana gitu. kan ada platformnya gitu kan. Kan kalau orang lukisan kan biasa orang beli lukisan emang dia suka seni lukis gitu ya, dia datang ke galeri dia pilih yang sesuai moodnya dia gitu. Nah, kalau digital art ini untuk apa itu? Kita tempel di tembok juga nggak bisa gitu. Mungkin seurgensi apa seseorang itu menurut Mas Haikal ke platform itu dan membeli produk itu? Saya rasa memang kalau dari saya melihatnya itu memang konsumen dari digital art ini ada dua Mas. Secara fungsional ataupun secara collectible item. Kalau secara collectible item ini mungkin kita bisa melihat bahwa mungkin 1 atau 2 tahun yang lalu itu ada booming yang namanya NFT. Oh, yang jualan. Iya, itu kan sangat collectible ya. Selfie ya. Iya. Everyday. Gozali. Everyday. Itu kan yang sangat collectible ya. Maksudnya itu adalah mereka membeli itu karena memang mereka ingin mengkoleksi itu.
mungkin ada dua tujuan dari mereka, memang untuk mengkoleksi ataupun mereka ingin investasi di sana. Tapi yang secara collectible itu kita bisa melihat bahwa digital art pun bisa kita miliki secara digital. Contoh seperti NFT tadi kan, NFT kemarin itu bisa kita sebuah digital art itu mempunyai sebuah kode unik yang ketika kita membeli itu berarti sudah kepemilikan kita. Jadi ketika digital art ini di-share maupun di-screenshot oleh semua orang, itu tetap ini menjadi kepemilikan kita. Nah, mungkin itu salah satu subjektivitas dari kolektor yang ingin memiliki sebuah digital art. Entah itu dari genre ataupun ketidakjelasan seni itu, tapi memang seni itu subjektif. Sebuah ekspresi. Sebuah ekspresi dan subjektif. Bahkan di digital art pun foto selfie bisa menjadi sebuah seni yang collectible. Itu maksudnya. Menarik ini. Kalian pemirsa budaya yang tidak memiliki karya ya, tapi ingin karya. Cobalah dengan ekspresi apapun ya, karena di digital art semuanya laku. Oke, kita tutup dulu segmen kedua ini. Kita akan lanjut segmen berikutnya, yaitu untuk pemirsa budaya, stay tune. Oke, segmen ketiga ini kita akan membicarakan biasanya soal kesimpulan atau bagaimana pembahasan kita tadi akan ditarik benang merah menjadi sebuah simpulan soal simpulan soal pembahasan ini ya. Oke, kita langsung saja ke Mas Mamat gitu ya. Mas Mamat tadi kan Mas Mamat sebagai seorang kreator, seorang seniman digital art. Menurut Mas Mamat ini masa depan dari digital art itu bagaimana, Mas? Menurut saya kalau untuk masa depan terbuka lebar. Karena sekarang kan udah ada kayak NFT tadi. Jadi untuk potensi untuk plagiarisme itu menurun, lebih menurun. Tapi juga ada resikonya. Jadi semakin besar peluang itu, maka akan semakin banyak orang yang tertarik di situ. Nah, maka dari itu para seniman-seniman digital ini mungkin menurut saya bisa untuk terus di dunia digital, seni digital ini, tapi mereka harus terus meningkatkan skill dan juga membuat pembeda, memunculkan karakter mereka berbeda dari yang lain. Jadi mereka harus ternotis oleh orang. Untuk bisa ternotis oleh orang, mereka harus bisa beda dengan yang lain. Karena kan kebanyakan banyak seni-seni yang mirip-mirip, kemudian kayak tren-tren, cuma seniman yang mengikuti tren, tidak punya ciri khas sendiri. Nah, mereka itu biasanya nggak lama. Jadi kalau kesempatannya besar banyak, tapi tergantung individu juga bisa konsisten atau tidak dengan yang dijalani. Educate yourself lah ya. Oke, jadi Mas, terkait dengan soal individu sendiri, ada kadang individu seorang seniman digital yang sudah matang, ada juga yang baru merintis ya. Apalagi sekarang dengan tantangannya, kira-kira ada artificial intelligence, ada AI gitu ya. Menurut Mas Muhammad gimana? Apakah mereka atau Mas Muhammad sendiri masih bisa survive atau ya survive dengan berkapitati atau bagaimana? Ya tentu dengan adanya AI ini tentunya memudahkan proses pembuatan karya dan lain-lain. Tapi kemudian kembali ke orangnya masing-masing. Jadi kan AI ini tetap saja yang menjalankan adalah orang, yang memberi perintah, yang memberi prompt adalah orang. Jadi konseptornya tetap manusianya, tapi prosesnya dijalankan oleh AI. Nah ini kan sama saja kayak kita melukis, kita membuat suatu konsep, kemudian AI ini yang melukiskan untuk kita, tapi kan konsepnya tetap dari kita, idenya tetap dari kita. Nah lebih ke situ sih. Jadi pematangan konsep dan juga memperbanyak referensi. Jadi bukan menutup diri ya, tidak menutup diri gitu. Tidak menutup diri juga, tetap terbuka aja, terus ya konsisten. Nah ini terakhir Mas, mungkin pesan Mas Mamat gitu kepada para pemirsa budaya yang mungkin baru saja memulai atau karena podcast ini ingin belajar soal digital art, itu pesannya apa Mas Mamat? Kalau untuk yang baru ya nggak usah lah gitu ya. Nanti jadi saingan. Nanti jadi saingan. Enggak persaingan. Ngomong. Ya tetap belajar, meningkatkan skill sama memperbanyak referensi aja. Sama lebih membuat diri menjadi peka dengan sekitar, dengan tren. Begitu, harus membuat diri menjadi peka. Jadi untuk yang
apa zodiaknya biasanya Gemini ya nggak cocok di jangan nggak peka Anda itu. Oke, terima kasih Mas Mamat. Kita move on dulu ke pertanyaan terakhir ini, kita tujukan kepada Mas Haikal. Oke, Mas, kita ngomong Mas Haikal sebagai perwakilan lembaga. Kira-kira lembaga ini kan sering bersinggungan dengan pemerintah. Ketika kita ngomong soal digital art atau karya-karya seni digital, sejauh mana ini peran pemerintah menurut Mas Haikal di detik ini untuk khususnya di digital? Saya rasa kalau dari saya melihatnya memang pemerintah ini cukup peka dengan ini Mas. Karena memang dari pusat maupun dari regional seperti provinsi ini mempunyai program-program sendiri untuk mengembangkan talenta digital. Biasanya mereka bilangnya gitu ya. Contoh kayak di pusat sekarang kan ada namanya Prakerja. Nah, Prakerja itu kan adalah sebuah platform untuk orang-orang yang ingin mencari ilmu tapi dibayar oleh pemerintah dengan platform-platform yang disediakan oleh swasta maupun pemerintah kan. Nah, di sana kebanyakan saya lihat itu banyak skill-skill digital yang ditawarkan oleh platform ini. Nah, ini salah satu bentuk yang saya lihat cukup bagus dari pemerintah pusat untuk Prakerja ini, karena tidak hanya melatih juga, tapi mereka juga support dengan kebutuhan ketika mereka belajar. Nah, kalau di provinsi saya memang sudah eksis ada namanya EJSC. EJSC itu East Java Super Corridor. Jadi itu sebuah gedung ataupun tempat yang dipusatkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tapi tempatnya itu di tempat-tempat sesuai di Bakorwil, Badan Koordinasi Wilayah. Tidak ada di seluruh kota kabupaten, tapi ada di beberapa Bakorwil. Contoh di Bojonegoro, ataupun di Madiun, ataupun di Malang. Nah itu Jawa Timur itu ya? Iya, untuk Jawa Timur. Mungkin ada lagi saya belum bisa menyebutkan. Tapi di sana itu banyak kegiatan-kegiatan untuk talenta digital ini secara offline. Nah, saya rasa Provinsi Jawa Timur ini maupun di pemerintahan pusat itu mereka ingin secara kuantitas mereka ingin meningkatkan talenta digital ini, tapi mereka luput untuk kualitas maksudnya. Contoh, kuantitas kan mereka ingin menjaring sebanyak-banyaknya, sebanyak masyarakat untuk tertarik kepada isu ini. Tapi kan untuk isu ini kembali lagi ke Mas Mamat tadi, bahwa untuk terjun ke digital art ini tidak hanya bisa kita ikut-ikutan, karena nanti tidak punya ciri khas. Nah, orang-orang kebanyakan ini saya rasa mayoritas 50% lebih untuk kesenian ini mereka ikut-ikutan tapi tidak punya karakter tersendiri. Nah, saya rasa untuk kedepannya pemerintah ini harus lebih memfokuskan untuk ke kualitas. Contoh seperti Mas Mamat ini harus disupport, karena memang untuk berkarya di digital art itu tidak murah sekali misalnya. Contoh ketika kita ingin mengadakan kanvas, kita butuh laptop mungkin bisa dicerna atau dimiliki oleh semua orang, tapi kan di dalam laptop itu kita harus membeli sebuah software, mungkin dari Adobe atau mungkin dari yang lainnya, dan software itu sangat-sangatlah tidak murah. Saya rasa kalau saya sebagai pemakai ataupun orang yang baru berkarya, ataupun mungkin seperti Mas Mamat yang masih merintis, itu saya rasa hampir mayoritas tuh memakai bajakan misalnya. Oke. Jadi support itu ya? Iya, support seperti itu yang dibutuhkan oleh Mas Mamat ini, yang orang-orang yang punya karakter tapi masih tertatih-tatih untuk menjadi seniman digital yang mungkin sangat berpotensi untuk berkarya di dunia internasional. Karena saya juga melihat banyak teman saya di digital art ini kan ini sangat borderless nanti, sangat tidak terbatas dengan sebuah border secara lokasi. Bahkan ini tuh pundi-pundi uangnya juga pun sangat-sangat besar. Contoh ketika kita bekerja di Indonesia dengan kebutuhan di Indonesia, tapi kita bisa saja menjual digital art ini ke luar negeri. Dan di luar negeri kita tahu kan bahwa digital ataupun karya itu sangat dihargai dan sangat-sangat bisa menunjang kehidupan kita di Indonesia. Mungkin Mas Mamat nanti 5 tahun ke depan bisa sangat sekali untuk membeli rumah di Surabaya, malah mungkin digital itu Beverly Hills. Benar, saya rasa ada kemungkinan kita menjual karya kita sampai pasar. Sangat mungkin. Karena ya. kebanyakan di website untuk menjual karya itu kebanyakan adalah konsumennya orang luar. Oh, iya.
karena rate-nya pun berbeda. Jadi misalnya kita membuat logo di sini dari rate mungkin sekitar berapa ya, 350.000. Nah, untuk di luar negeri kalau kita jual di website itu bisa sampai $30, sampai $50, atau sampai bahkan $100. Oke, $100 berarti 1,5 ya. Iya Mas. Dan saya rasa dengan pundi-pundi luar itu pemerintah juga bisa terbantu karena kita bisa melihat bahwa platform sekarang itu kan pemerintah sangat ketat dengan apa yang namanya perpajakan pajak. Bahkan ketika kita untuk menarik uang itu harus harus mengisi sebuah form tax report atau apa gitu, tax issue Pajak. Iya, untuk pajak itu ketika kita ingin menarik uang kita ya bahkan kita kan yang menjualkan, tapi kenapa kita harus dipajaki juga? Mungkin itu sebagai kewajiban kita, tapi di lain sisi kita bisa melihat bahwa ketika talenta digital seperti Mas Muhammad ini dengan kualitas yang sangat berpotensi untuk didukung, nah itu bisa mendatangkan pundi-pundi uang, mungkin devisa ataupun perpajakan ini bisa didapatkan oleh pemerintah juga. Jadi timbal baliknya itu sangat bisa dapat dilakukan di sini ketika kita mensupport karakter ini ataupun seperti Mas Muhammad di luar sana, ini juga dapat berefek positif juga ke pemerintah. Jadi ada timbal balik seperti itu. Oke, begitu pemirsa budaya. Jadi jika episode depan kalian tidak melihat saya lagi, berarti saya sudah ganti profesi. Oke, terima kasih Mas Muhammad, terima kasih Mas Rika. Tadi perbincangan kita sekaligus menutup episode hari ini yaitu soal kanvas digital dan bagaimana dia sebagai seni digital dan ekspresi modern. Oke, terima kasih pemirsa budaya. Nantikan lagi podcast Dewan Kesenian Jawa Timur selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.